Hai, selamat pagi anak-anak yang di rumah. Sudah lama kita tidak berjumpa ya. Ya, Kemarin sudah seminggu ya seminggu kita. ya. Oh, kita kan kemarin enggak tampil. Dalam kebaktian sekolah Oke. minggu sudah seminggu ya. Anak-anak mungkin sudah menunggu. Baik, anak-anak sudah siap untuk mengikuti ibadah. Tentu saja harus sudah mandi, gosok gigi, mungkin sarapan kalau ada, kalau belum ada ya minum aja. Baik, kita akan memuji nama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita pujikan dalam Yesus kita bersaudara. Nah, jangan lupa adik-adik, anak-anak semuanya nanti temanya adalah Tuhan memperingatkan ya. Dalam Yesus kita bersaudara. Kita pujikan dengan bahasa Indonesia kemudian bahasa Jawa. Mari Mas Karel. Dengan gerakan ya. Anak-anak yang di rumah bisa berdiri ya. Kita akan pujikan semua bisa berdiri. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Bahasa Jawanya ya, jroning Gusti kita saduluran ya. Bahasa Jawanya. Jroning Gusti kita saduluran. Jroning Gusti kita saduluran. Jroning Gusti kita saduluran. Samangkilan selaminya. Jroning Gusti kita saduluran. Referen lagi, bahasa Indonesia lagi ya, supaya anak-anak paham ya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Ya. Sebelum dilanjutkan, ya, kita akan berdoa terlebih dahulu tentunya ya. Mari anak, kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah yang maha baik. Engkau memberkati kami seminggu ini, setelah hari ini kita boleh bertemu di dalam kebaktian anak sekolah minggu secara online. Terima kasih Tuhan, kami bersama-sama akan memuji Tuhan dan nanti kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Ya. Kita lanjutkan anak-anak, kita sebagai anak-anak Tuhan harus harus taat pada Tuhan. Taat pada orang tua. Ya. Taat pada ya semuanya, guru-guru dan semua ya. Ada satu pujian namanya judulnya taat ya. T begini ya. A begini, T lagi. Taat ya. Kita pujikan taat. Mari Mas Karel.
kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada papa mama, turuti nasihat mereka semua. Taat, taat. Awas ya, jangan keliru. Ya. Nah, diulangi lagi ya, sekali lagi. Anak-anak ikuti di rumah ya. Taat, 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 taat. Saya mau seperti Yesus. Taat, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada papa mama. Turuti nasihat mereka semua. Taat, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada papa mama. Turuti nasihat mereka semua. Taat, taat. Oke, bagus semua adik-adik. Agak gobios ya. Ya, sudah pakai gerakan semua Tapi tadi ya. yang gerak, yang gak gerak ya kademen manggan ya. Oke adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan apa? Persembahan pada Tuhan. Jangan lupa dimasukkan amplop. Kemudian bisa minta diberi tolong. nama apa enggak? Ya, diberi tulisan saja Pak, bukan nama, tulisan. langsung persembahan sekolah minggu. Sekolah minggu ya. Nanti disampaikan di gereja, dimasukkan di Kotak surat. kotak bisa. surat gereja boleh. Pada saat gerejanya buka, kotak persembahan juga boleh. Juga boleh. Ya. Kalau enggak bisa berani ke gereja sendiri bisa minta tolong orang tuanya atau siapa gitu saja ya. ya. Bisa minta tolong orang tuanya untuk masukkan persembahan. Baik, kita akan memuji nama Tuhan. Tuhan Yesus, aku berjanji. aku berjanji ya. Sudah yang ikut BCN pasti bisa ya. Pasti bisa. Yang belum ikut kemarin itu sekarang ini belajar ya. Tuhan Yesus, aku berjanji. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia. Rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Engkau iblis, aku menolak. Aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya. Tetap setia, pantang mundur. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia. Rajin Berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. iblis, aku menolak firman Tuhan. Aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya. Tetap setia, pantang mundur. Ya. Masih mau nyanyi lagi? Iya. Nanti kita Baik. nyanyi sendiri lagi. Oke, tiba saatnya kita akan bersama-sama Mendengarkan mendengarkan firman Tuhan ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa dulu. Doa dulu ya. Pak Arif berdoa ya. Oke, mari adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas berkat rahmat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan berkati anak-anak-Mu di rumah, orang tua, semuanya yang ada di rumah dan dimanapun kami berada. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami, urapi guru-guru kami yang menyampaikan.
Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Ya, selamat belajar firman Tuhan. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Baik? Pasti baik ya, pasti luar biasa. Kalau anak-anak itu rajin membaca Alkitab, taat dengan orang tua dan lain-lain, pasti selalu diberkati oleh Tuhan. Sekarang sebelum kita membaca Alkitab, Kak Zeta minta kita semua duduk yang manis, oke ya. Duduk dengan tenang, lalu buka Alkitabnya. Alkitabnya Alkitab yang buku ya, jangan Alkitab di HP. Biasakan pakai Alkitab yang versi buku ini. Sudah siap semuanya? Oke, yuk mari kita buka Alkitab kita anak-anak dari 1 Samuel 8 ayatnya yang ke-6. Terus nanti dilanjutin ya ayatnya yang ke-10 sampai 19. Udah siap? Siap. Oh mantap. Mari kita buka Alkitab kita dari 1 Samuel 8 ayat 6 dulu ya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Waktu mereka berkata, berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami. Perkataan itu mengesalkan Samuel. Lalu berdoalah Samuel kepada Tuhan. Sekarang kita lanjut ayat ke-10. Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu yang meminta raja kepadanya. Katanya, inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya, dan mereka akan berlari di depan keretanya. Ia akan menjadikan mereka kepala pasukan 1.000 dan kepala pasukan 50. Mereka akan membajak ladangnya dan mengerjakan penuaian baginya. Senjata-senjatanya dan perkakas keretanya akan dibuat mereka. Anak-anakmu perempuan akan diambilnya juga sebagai juru campur rempah-rempah, juru masak dan juru makanan. Selanjutnya dari ladangmu, kebun anggurmu dan kebun zaitunmu akan diambilnya yang paling baik dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawainya. Dari gandummu dan hasil kebun anggurmu akan diambilnya 1/10 dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawainya yang lain. Budak-budakmu laki-laki dan perempuan, ternakmu yang terbaik dan keledai-keledaimu akan diambilnya dan dipakainya untuk pekerjaannya. Dari kambing dombamu akan diambilnya 1/10 dan kamu sendiri akan menjadi budaknya. Pada waktu itu kamu akan berteriak karena rajamu yang kamu pilih itu, tetapi Tuhan tidak akan menjawab kamu pada waktu itu. Tetapi bangsa itu menolak mendengar perkataan Samuel dan mereka berkata, tidak, harus ada raja atas kami. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini berbicara soal Tuhan yang memperingatkan. Tuhan memperingatkan. Nah, adik-adik tahu Samuel siapa? Tahu nggak Samuel? Samuel itu adalah seorang nabi Israel. Dia orangnya hebat. Dia orangnya sangat taat dan dekat dengan Tuhan. Wah, pokoknya Samuel ini adalah orang yang baik. Dan dia tugasnya waktu itu memimpin bangsa Israel. Kalau ada masalah, atau ada perselisihan, langsung ngomong ke Samuel. Nanti Samuel melalui kekuatan dan hikmat dari Tuhan akan menyelesaikan permasalahan yang ada. Suatu saat Samuel ini sudah tua, rambutnya sudah putih kayak mbah di rumah. Gitu, jalannya udah susah gitu. Udah sakit-sakitan gitu loh. Terus orang-orang melihat bahwa Samuel ini sudah tua.
anak-anaknya itu nggak pantas jadi pengganti Samuel. Kenapa anak-anaknya? Anak-anaknya Samuel itu jahat. Mereka itu tidak jujur, suka nerima uang suap. Waduh, jahat banget kan kalau nerima uang suap. Mereka tuh berlaku tidak adil. Yang jahat jadi benar, yang benar jadi jahat. Diputar balikan dah sama anak-anaknya Samuel. Maka bangsa Israel mengatakan, Nabi Samuel, kami mau punya raja. Engkau sudah tua, anak-anakmu tuh nggak pantas jadi penggantimu. Kami mau raja aja lah, supaya raja ini nanti mimpin kami dalam peperangan seperti bangsa-bangsa lain. Lihat bangsa-bangsa itu punya raja. Masa bangsa kita sendiri nggak punya raja? Lalu Nabi Samuel mengatakan bahwa oke, ngomong sama Tuhan. Lalu Tuhan yang mendengar keluh kesah permohonan dan permintaan rakyat Israel, bangsa Israel memperingatkan, oke, kamu boleh punya raja. Tapi ingat ada konsekuensinya, ada peringatan-peringatannya. Wih, apa peringatannya? Emang jelek ya kalau punya raja gitu? Emang salah ya kalau punya raja? Gak salah sih adik-adik. Tapi gini nih, kalau seandainya bangsa Israel minta raja, artinya yang menjadi pemimpin bangsa Israel itu bukan Tuhan lagi. Tapi siapa? Tapi manusia. Manusia yang pimpin. Dan mohon maaf nih adik-adik, manusia kan bisa salah nggak? Bisa, Kak Zeta aja bisa salah. Guru-guru sekolah minggu bisa salah, orang tua bisa salah, adik-adik juga bisa salah. Tetapi kan kalau Tuhan nggak pernah salah kan? Nggak pernah. Tapi bangsa Israel pengen, kami mau punya raja. Lalu Tuhan memperingatkan, nanti kalau kamu punya raja ingat, kamu punya kewajiban. Kamu harus bayar pajak. Waduh, artinya apa? Mungkin setiap penghasilan yang didapatkan oleh orang Israel itu 1/10-nya harus dikasih ke raja. Misalkan nih ya punya pendapatan, misalkan adik-adik gitu ya, misalkan adik-adik jajan sehari itu 5.000 gitu ya. Artinya kalau dipajakin 1/10-nya 500 rupiah itu harus dikasih ke raja setiap harinya. Itu baru pajak. Nanti kalau punya anak laki-laki gitu ya, ntar anaknya diambil. Buat apa? Buat ikut perang. Harus ada pasukan gitu ya. Kalau anaknya nanti berperang, resikonya apa? Waduh banyak. Nanti bisa luka, nanti bisa cacat, atau bahkan bisa mati. Nanti yang punya anak perempuan juga diambil, suruh jadi juru masak, suruh dijadi pegawai-pegawai istana dan lain-lain. Kalau punya kambing domba gimana? Diambil juga 1/10. Kalau punya 10 kambing domba yang diambil berapa? 1 buat raja. Dan masih banyak hal-hal lain yang harus dilakukan kalau bangsa Israel punya raja. Ini peringatan Tuhan. Tapi bangsa Israel mengatakan enggak. Aku tetap pengen punya raja, kami pengen punya raja, berikan kami raja. Nah adik-adik, maksudnya apa sih cerita ini? Adik-adik, Tuhan itu memperingatkan bangsa Israel. Kenapa? Karena Tuhan itu sayang dengan bangsa Israel. Mereka tuh Tuhan tuh tahu bahwa kalau punya raja itu pasti ada konsekuensi kalau rajanya baik. Kalau rajanya jahat gimana? Wah, gimana kalau rajanya nanti mengajak umat Israel untuk jauh dari Tuhan? Wah, gitu kan? Pasti bikin Tuhan sedih. Tuhan itu sayang dengan bangsa Israel. Tuhan itu memperingatkan, menasehati supaya bangsa Israel tidak salah jalan. Nah, adik-adik, teman-teman gitu ya, sekarang juga Tuhan itu memperingatkan kita. Lewat siapa? Lewat orang-orang tua kita.
lewat guru-guru kita, lewat kakak-kakak kita, lewat paman, tante, kakek, nenek. Mereka itu mengajar, nasehatin. Misalnya apa nasehatin? Ayo rajin belajar, ayo jangan malas-malasan, ayo cepat mandi, ayo cepat pakai baju dan segala macam. Kenapa sih? Kadang-kadang kan mikir, cerewet banget ya mama papa ini. Ngomong terus, ganggu, lagi seru nih main gamenya kan. Lagi malah disuruh mandi, disuruh belajar. Ini lagi seru nih. Tapi kenapa orang tua itu menasihati, memperingatkan? Karena orang tua itu sayang sama kita. Sayang sama adik-adik. Tuhan pun juga sama, Tuhan tuh sayang sama adik-adik. Semuanya Tuhan itu sayang. Oleh karena itu kalau seandainya teman-teman adik-adik itu dinasehatin atau diomelin atau misalkan diperingatkan oleh orang tua, jangan marah, jangan kesel, jangan bete, terima dan lakukan. Karena itu bukti bahwa Tuhan dan orang tua kita itu masih sayang sama peduli. Kalau nggak peduli, kalau misalkan ini ya, kalau nggak sayang ya nggak peduli teman-teman. Mau main game mau guling-guling di tanah silahkan gitu. Mau jungkir balik juga boleh begitu. Nanti jatuh luka, bilang syukurin gitu. Tapi kan orang tua kita enggak. Dinasehatin supaya kita semua itu jadi anak yang baik. Oleh karena itu teman-teman, adik-adik gitu ya, ingatlah bahwa Tuhan itu memperingatkan kita semua melalui orang tua kita, guru-guru kita, sanak saudara kita supaya kita menjadi pribadi yang baik dan pada akhirnya kita pun menjadi anak yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Nah adik-adik, Kak Zeta akan membacakan ayat hafalan untuk kita semua, diambil dari 1 Petrus 1 ayat 14. 1 Petrus 1 ayat 14. Kak Zeta sama teman-teman baca bareng-bareng ya. 1 Petrus 1 ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Oke, Nana, adik-adik siap ya? Bisa ya? Hafalkan. Nanti jangan lupa ayat hafalannya. Nanti direkam begitu ya di WhatsApp lewat suara. Kalau bisa juga foto lagi nonton, lagi ngikutin sekolah minggu. Oke adik-adik. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur hari ini kami telah mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami supaya kami menjadi pribadi yang lebih taat akan segala nasihat dan perintah-Mu Tuhan yang disampaikan melalui orang tua, sanak saudara, paman, tante, kakek, nenek dan lain-lain. Tuhan, kami memohon pertolongan Tuhan supaya kami bisa menjadi anak yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan memberkati.